Yogyakarta, 19 April 2023. Yekui 974983. Selamat menyaksikan video ini. Angin bertiup dari utara ke selatan, membawa kisah terlampir bersama bergulirnya waktu, penantian datang dan episode baru dimulai. Liang Wenyu takut dengan aura di tubuh Yekui, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia secara tidak sengaja mengungkapkan rahasia Yekui. Sudah berakhir, Liang Wenyue sangat panik dan sangat khawatir Yekui akan membunuhnya. Namun, Yekui tertawa. Tidak apa-apa, kamu benar-benar tahu hidupku. Yekui tersenyum dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Liang Wenyue memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, saya punya cara sendiri. Yekui berkata, tidak banyak orang di dunia ini yang tahu tentang asal-usul saya. Dengan metode Anda tidak dapat mengetahui asal-usul saya sama sekali. Ye Dabao, apakah kamu memberitahunya itu? Itu benar, saya sudah memberitahu saudara Liang. Begitu Ye Dabao selesai berbicara, dia menerima tamparan di wajahnya. Tamparan, Yekui menamparkan wajah Ye Dabao dengan keras dan menegur, mulutmu tidak jelas, kamu harus dipukuli. Ye Dabao berkata dengan marah, Yekui, jangan bertindak terlalu jauh. Tamparan, Yekui menamparkan wajah Ye Dabao lagi dan berkata, karena kamu tahu identitasku, kamu harus memanggilku sepupu, panggil aku dengan namaku, kamu tidak punya rasa hormat, kamu harus dipukuli. Ye Dabao menunjuk ke arah Yekui, kamu. Tamparan. Yekui sekali lagi menamparkan wajah Ye Dabao dan berkata, kami awalnya adalah sebuah keluarga, tetapi Anda bergandengan tangan dengan orang luar, menculik saudara ipar Anda, dan membunuh saya, mengabaikan hubungan darah, dan menyia-nyiakan dunia. Anda harus dipukuli. Setelah ditampar oleh Yekui satu demi satu, Ye Dabao menjadi gila karena marah. Yekui, kamu adalah kutu kupret liar, kamu sama sekali bukan dari keluarga Ye kami. Tamparan. Dengan tamparan ini, Yekui langsung menjatuhkan dua gigi seri Ye Dabao. Jika aku adalah benih liar, siapa kamu? Tampar, tampar, tampar. Yekui menamparkan Ye Dabao beberapa kali lagi. Saat tamparan terakhir mendarat, wajah Ye Dabao bengkak seperti kepala babi dan darah keluar dari sudut mulutnya. Ini masih merupakan hasil dari kelonggaran yang diberikan oleh Yekui. Jika tidak, Yekui bisa saja menghabisi Ye Dabao dengan satu jurus. Yekui berkata, Ye Dabao, Anda telah berada di keluarga Ye selama bertahun-tahun, Anda harus tahu musuh apa yang dimiliki keluarga Ye. Kamu benar-benar memberitahu orang lain tentang hidupku, apakah kamu sudah gila? Begitu kelahiranku terungkap, baik keluarga-keluarga kuat di ibu kota dan kota terlarang akan menemukan masalah dengan keluarga Ye, tidakkah kamu mengerti kebenaran yang begitu sederhana? Dasar manusia jerami. Mendengar dua kata ini, dia seperti singa yang marah, matanya merah, dan dia meraung histeris ke arah Yekui, kutu kupret, siapa yang kamu panggil kantong jerami? Sudah kubilang, aku ingin membunuhmu demi keluarga Ye. Saat itu, jika ayahmu Ye Wushuang tidak membuat musuh di mana-mana, bagaimana keluarga Ye kita bisa mendapat banyak masalah? Selama bertahun-tahun, tuan tua, ayahku, dan paman ketiga, siapa di antara mereka yang tidak bekerja dengan rajin dan berjalan di atas es tipis? Seperti yang kamu katakan, jika orang luar tahu bahwa kamu adalah putra Ye Wushuang, maka keluarga Ye kita akan berada dalam bahaya kepunahan. Kakek masih ingin kamu kembali ke keluarga Ye, kupikir dia sudah tua dan bingung. Yekui, kamu adalah bom waktu. Aku harus menyingkirkanmu demi keluarga Ye, aku tidak bisa membiarkan keluarga Ye dihancurkan oleh tanganmu. Yekui mencibir, Ye Dabao, jangan berpura-pura, kamu tidak membunuhku demi keluarga Ye, tapi untuk dirimu sendiri. Kamu khawatir setelah aku kembali ke keluarga Ye, aku akan mewarisi segalanya dari keluarga Ye dan saat itu kamu tidak akan punya apa-apa. Kamu juga khawatir jika aku menyebabkan masalah bagi keluarga Ye dan keluarga Ye dihancurkan,
maka kamu akan kehilangan pakaian dan makanan enak, dan kamu akan berubah dari seorang putra bangsawan yang mulia menjadi seekor anjing yang berkabung. Wajah Ye Dabao menjadi pucat. Kata-kata Ye Kui seperti palu berat yang menghantam hatinya. Ya, Ye Dabao sangat khawatir dia akan kehilangan segalanya. Juga, mengapa Anda memberitahunya karena Anda tahu bahwa pengungkapan kelahiran saya akan membawa masalah bagi keluarga Ye. Ye Kui menunjuk ke arah Liang Wenyu. Ye Dabao berkata, saudara Liang bukanlah orang luar, dia adalah saudaraku. Saudara omong kosong, kalian tidak memiliki hubungan darah. Saudara macam apa kalian, teman rubah lebih seperti itu. Ye Kui berkata, jangan lupa, ketika ayah saya ditangkap lebih dari 20 tahun yang lalu, keluarga Liang juga terlibat. Lalu kenapa? Ye Dabao berkata, saudara Liang berjanji padaku bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang hidupmu. Ye Kui tertawa marah, memanggilmu manusia jerami dan kamu masih tidak percaya. Selama berabad-abad, apakah masih banyak contoh saudara yang berkhianat dan ayah dan anak yang saling berbalik melawan? Terlebih lagi, dia bahkan bukan saudara kandungmu. Tidak ada yang namanya persahabatan di antara keluarga yang berkuasa, yang ada hanyalah kepentingan. Saya dapat menjamin bahwa setelah Liang Wenyue kembali ke ibu kota, identitas saya akan segera terungkap kepada dunia. Liang Wenyu, apa aku benar? Liang Wenyu menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata, Ye Kui, itu tidak akan terjadi. Aku berjanji pada Dabao bahwa aku tidak akan memberitahu siapapun tentang kelahiranmu. Juga, ketika kami mengumpulkan ayahmu saat itu, keluarga Liang kami memang berpartisipasi, tetapi selama bertahun-tahun, kakek saya selalu menyesalinya. Kakekku berkata bahwa ayahmu adalah kebanggaan surgawi dari generasinya. Naga di antara manusia, dan sangat disayangkan dia meninggal. Kakek saya juga mengajari saya untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Ye Anda, dan bahwa kedua keluarga harus saling membantu. Ye Kui, jangan khawatir, tidak peduli jam berapa sekarang, aku tidak akan mengungkapkan kelahiranmu, aku bisa bersumpah. Tidak perlu bersumpah. Ye Kui berkata tanpa ekspresi, di dunia ini, hanya orang mati yang akan menyimpan rahasia selamanya. Kamu ingin membunuhku. Liang Wenyue benar-benar panik. Ye Kui, jangan bunuh aku. Kamu harus percaya padaku, aku tidak akan pernah mengungkapkan hidupmu. Aku bisa bersumpah demi langit, jika aku mengungkapkan kelahiranmu, maka aku tidak akan diizinkan untuk mati. Aku berkata, aku hanya percaya pada orang mati. Ye Kui tiba-tiba menyerang dan mencengkeram leher Liang Wenyue, mengangkatnya. Jangan bunuh aku, Ye Kui, aku mohon padamu. Saat Liang Wenyue memohon belas kasihan, bau busuk keluar dari dalam celananya. Ketakutan marah. Ye Kui memasang wajah menghina, aku sekarang akhirnya mengerti mengapa kamu tidak bisa membuat Kinceng terkesan bahkan setelah mengejarnya selama beberapa tahun. Meskipun Anda adalah yang termuda dari keluarga Liang, Anda sebenarnya adalah seorang kutu kupret. Orang sepertimu memang tidak layak untuk Kinceng. Liang Wenyue berkata, Ye Kui, saya salah, saya seharusnya tidak berurusan dengan Anda. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya tidak akan bersaing dengan Anda untuk mendapatkan Cao Kinceng di masa depan. Dabao, saudaraku yang baik, tolong bantu aku memohon pada Ye Kui. Ye Dabao berteriak, Ye Kui, kamu tidak bisa membunuh saudara Liang. Jika saudara Liang meninggal di Jiangsu, maka keluarga Liang tidak akan bisa mengampunimu. Kamu tidak bisa membalas dendam keluarga Liang. Liang Wenyue juga berkata, Ye Kui, kakek saya dulu berada di posisi tinggi dan sangat berkuasa. Ayah saya sekarang berada di posisi yang berkuasa dan akan berada di pusat selanjutnya. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan bisa lolos. Ye Kui, lepaskan aku tidak ingin mati. Selama Anda membiarkan saya hidup, saya bisa bekerja untuk Anda sebagai anjing di masa depan, saya mohon. Ye Kui mengabaikan permohonan Liang Wenyue dan bertanya pada Ye Dabao sambil tersenyum, apakah menurutmu aku berani membunuhnya? Ye Kui, jangan lakukan hal yang tidak masuk akal. Sebelum Ye Dabao dapat menyelesaikan kalimatnya, suara berderak terdengar saat tulang tenggorokan Liang Wenyu dihancurkan oleh Ye Kui.
Tulang tenggorokan Liang Wenyue dihancurkan oleh Ye Kui saat darah tumpah. Namun, Liang Wenyue tidak langsung mati. Setelah Ye Kui melepaskan tangannya, tubuh Liang Wenyue jatuh ke tanah. Tangannya menutupi tenggorokannya, matanya menatap Ye Kui, meronta-ronta beberapa kali sebelum dia benar-benar tersedak. Sampai kematiannya, Liang Wenyue tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan Ye Kui. Melihat adegan ini, Ye Dabao benar-benar tercengang. Dia juga tidak menyangka bahwa Ye Kui benar-benar telah membunuh Liang Wenyu. Ini adalah pewaris keluarga Liang di ibu kota, dan dia telah meninggal begitu saja. Butuh waktu lama bagi Ye Dabao untuk kembali ke akal sehatnya. Kemudian, sambil menunjuk ke arah Ye Kui, dia mengutuk dengan marah. Kamu kutu kupret, kamu ingin mati sendiri, jangan menyeret keluarga Ye kami ke dalamnya ah. Jika keluarga Liang tahu tentang kelahiranmu, mereka pasti tidak akan ada habisnya dengan keluarga Ye kami. Namun, keluarga Liang tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya mendengar Ye Kui berkata dengan acuh tak acuh, hanya keluarga Liang, apa yang perlu ditakutkan? Saya adalah orang yang tidak pernah memperlakukan musuh saya dengan lembut. Tidak ada orang yang menentang saya yang akan berakhir di tempat yang baik. Ye Kui benar-benar tidak menempatkan keluarga Liang di matanya, bahkan jika keluarga Liang kuat, bisakah itu sekuat kota terlarang? Dia bahkan tidak takut pada kota terlarang, apakah dia masih takut pada keluarga Liang? Namun, ketika kata-kata Ye Kui jatuh ke telinga Ye Dabao, dia merasa bahwa Ye Kui berbicara besar. Keluarga Liang biasa, tahukah kamu betapa kuatnya keluarga Liang? Mereka berada di peringkat 10 besar bangsawan teratas di ibu kota. Kamu hanya bos dari pasukan bawah tanah. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memanggil raksasa teratas? Jika kamu melakukan ini, kamu hanya akan menyeret keluarga Ye bersamamu. Aku tahu. Ye Dabao tiba-tiba berteriak. Apa yang kamu tahu? Ye Kui sedikit bingung. Ye Dabao membenci Ye Kui, kamu membunuh saudara Liang. Pada kenyataannya, kamu ingin menjatuhkan keluarga Ye kami. Kamu membenci orang tua itu, kamu membenci ayahku, kamu membenci paman ketiga, kamu membenci mereka karena tidak turun tangan untuk membantu Ye Wushuang selama kegagalan itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Jadi, kamu ingin membalas dendam pada kami. Kamu membunuh saudara Liang hanyalah langkah pertama. Langkah kedua kamu akan mengungkapkan hidupmu sendiri, maka keluarga Ye akan menjadi target. Apakah Anda tahu apa konsekuensi dari melakukan itu? Konsekuensinya adalah bahwa keluarga Ye kita mungkin akan benar-benar tamat. Ye Kui, kamu sangat kejam, kamu bahkan tidak akan mengampuni keluargamu sendiri. Apakah kamu masih manusia? Kalimat terakhir, Ye Dabao meraung. Daripada melampiaskan amarahnya, dia lebih cenderung mengatakan bahwa dia takut. Jika semuanya seperti yang dia duga, maka kemungkinan besar keluarga Ye akan benar-benar tamat. Jika keluarga Ye tamat, maka dia akan kehilangan segalanya. Ye Dabao telah melihat di drama TV sebelumnya bahwa anak-anak muda bangsawan itu mati mengenaskan atau hidup lebih buruk dari anjing setelah keluarga mereka jatuh. Memikirkan hal itu membuatnya takut. Ye Dabao berteriak, Ye Kui, saya beritahu Anda tidak ingin menyeret keluarga Ye ke bawah bersama Anda. Ketika saya kembali ke ibu kota, saya akan memberitahu orang tua itu semua yang telah terjadi di sini, sehingga dia bisa melihat wajahmu yang menyeramkan. Juga, jangan berharap untuk kembali ke keluarga Ye seumur hidupmu, kamu tidak pantas mendapatkannya. Wajah Ye Kui menunjukkan aura pembunuh. Ye Dabao, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu ingin kembali ke ibu kota. Kamu menginstruksikan Huang Ran untuk menculik Lin Exquisite dan ingin memanfaatkan kesempatan untuk membuatku terbunuh. Menurutmu, aku masih akan membiarkanmu kembali ke ibu kota. Baru pada saat itulah Ye Dabao menyadari bahwa Ye Kui telah menyelesaikan skor Liang Wenyu dan belum menyelesaikan skornya. Apa yang kamu inginkan? Ye Dabao memandang Ye Kui dengan gelisah. Ye Dabao, apa menurutmu aku berani membunuhmu? Mata Ye Kui tiba-tiba menjadi setajam pisau. Seketika itu juga, tubuh Ye Dabao terasa dingin, seperti jatuh ke dalam gudang es. Ye Kui, aku memperingatkanmu, jangan main-main,
jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, baik orang tua maupun ayahku tidak akan mengampunimu. Jepret, Ye Kui menamparkan wajah Ye Dabao dan berkata dengan suara dingin, jangankan apakah orang tua itu akan menyelamatkanmu, bahkan jika dia mau, sudah terlambat. Mereka jauh di ibu kota, pada saat mereka tiba di Jiangsu, kamu sudah menjadi mayat. Selain itu, saya bisa membuat Anda menghilang sepenuhnya dari dunia ini, dan bahkan jika mereka mencurigai saya yang melakukannya, mereka masih bisa menemukan bukti. Sama seperti Liang Wenyue. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia mengeluarkan botol porselen kecil dari sakunya, membuka tutupnya dan menuangkan sedikit bedak dan menaburkannya ke tubuh Liang Wenyue. Segera, suara "zi" terdengar saat gumpalan asap putih mengepul dari mayat Liang Wenyue, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, mayat Liang Wenyue benar-benar berubah menjadi genangan air yang sangat kental, tanpa tulang yang tersisa, bahkan sehelai rambut pun. Hancurkan mayatnya. Tubuh Ye Dabao bergetar hebat. Dia takut Ye Kui akan melakukan hal yang sama padanya. Jika dia berubah menjadi genangan air yang kental, tidak mungkin bagi dokter forensik terbaik di dunia untuk menemukan bukti, apalagi kakek dan ayahnya. Metode Ye Kui terlalu menakutkan. Itu benar-benar jahat. Ye Dabao sekarang sangat menyesal sampai ususnya membiru, seandainya dia mengetahui hal ini, bahkan jika dia diberi 10.000 nyali, dia tidak akan berani menginjakkan kaki di Jiangsu setengah langkah pun. Ye Kui, Ye Dabao tidak lagi memiliki kekerasan dan kesombongan sebelumnya, dan bahkan pidatonya menjadi gagap. Ye Kui duduk di sofa, menuangkan segelas anggur merah dan menyesapnya sebelum bertanya, Ye Dabao, apakah kamu ingin mati, atau kamu ingin hidup? Saya ingin hidup, Bang. Sebelum Ye Dabao sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah gelas anggur pecah di dahinya. Darah segar mengalir di antara kedua alisnya. Karena kamu tidak ingin mati, kenapa kamu melakukan semua hal untuk mencari kematian? Ye Kui memarahi, Ye Dabao, kamu benar-benar manusia jerami. Ye Dabao tidak marah karena disebut manusia jerami kali ini, atau lebih tepatnya, dia tidak berani marah. Dia sekarang benar-benar malu. Kemarilah, Ye Kui mengaitkan jarinya. Ye Dabao meringkuk dan mengambil 2 langkah ke depan, berdiri di depan Ye Kui. Kepala tertunduk dan membungkuk seperti siswa kecil yang telah melakukan kesalahan. Kamu ingin hidup, bukan? Baiklah, aku bisa memberimu kesempatan. Selanjutnya, saya akan meminta Anda untuk menjawab. Jika kamu berani berbohong padaku sekali saja, aku akan mengirimmu ke barat. Ye Kui bertanya, bagaimana Anda tahu tentang kelahiran saya? Ye Dabao menjawab, orang tua itu dan ayah saya sedang melakukan pembicaraan rahasia di ruang kerja dan saya mendengarnya. Ye Kui bertanya, siapa yang memintamu untuk membunuhku? Apakah tuan tua itu, atau ayahmu? Ye Dabao menggelengkan kepalanya, bukan mereka, tapi aku. Kamu pikir aku akan percaya itu? Mata gelap Ye Kui memancarkan cahaya yang mengerikan. Itu benar-benar ideku sendiri. Ye Dabao berkata dengan segera, kakek memberitahu ayahku bahwa kamu harus membantumu dengan cara apapun saat kamu membutuhkannya. Ayahku siap memberikan semua uangnya. Aku khawatir aku tidak akan punya apa-apa saat itu. Itu sebabnya aku. Petik 2. Bodoh. Ye Kui bergegas ke arah Ye Dabao memotong kepalanya dengan omelan kotor. Aku adalah penguasa sekte naga dan mengendalikan ratusan miliar dolar di tanganku. Perusahaan saudari Lin juga memiliki puluhan miliar aset, dan itu hanya akan lebih banyak di masa depan. Selain itu, saya adalah orang bijak medis pertama dalam 300 tahun pengobatan Tiongkok. Jika saya menginginkan uang, akan ada banyak orang yang mengirimi saya uang. Apakah saya akan kekurangan uang dari keluarga Ye? Ye Dabao membeku. Benar, mengapa saya tidak memikirkan hal itu? Ye Dabao tergoda untuk menamparkan dirinya sendiri. Ye Kui sangat kaya, bagaimana mungkin dia bisa mencuri kekayaan keluarga dariku? Dalam sekejap, Ye Dabao tidak berpikir demikian lagi. Ye Kui pasti menipuku, siapa di dunia ini yang keberatan memiliki terlalu banyak uang? Ini seperti ayahku, dia sudah menjadi orang terkaya, dengan aset ratusan miliar, dan dia masih berusaha keras untuk menghasilkan uang.
Keserakahan orang tidak ada habisnya, Ye Kui bukan orang suci, bagaimana mungkin dia tidak memiliki keserakahan? Ye Kui tidak tahu apa yang ada di benak Ye Dabao dan terus bertanya, ada apa dengan prajurit super? Prajurit super apa? Ye Dabao tampak bingung. Sudah kali ini dan kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya, apakah kamu ingin mati? Aura pembunuh yang dingin terpancar dari tubuh Ye Kui. Ye Dabao melompat ketakutan dan dengan cepat berkata, aku benar-benar tidak tahu apa itu prajurit super. Ye Kui, kamu harus percaya padaku. Aku tidak berbohong padamu. Ye Kui telah mengamati ekspresi Ye Dabao dan menemukan bahwa orang ini benar-benar tidak terlihat seperti sedang berbohong, dan berkata, ketika saya pergi untuk menyelamatkan saudari Lin, saya bertemu dengan beberapa prajurit super. Sederhananya, prajurit super adalah tipe orang yang telah dimodifikasi oleh obat genetik. Tubuh mereka sangat keras dan tidak takut pada pedang dan senjata, 100 raja prajurit khusus bukan tandingan mereka. Kamu adalah dalang di balik penculikan saudari Lin, kamu tidak akan tahu. Ye Dabao tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, aku tahu. Saudara Liang khawatir Huang Ran akan ketinggalan, jadi dia menemukan seseorang untuk membantu. Saya pikir prajurit super harus dikirim oleh orang itu. Ye Kui segera bertanya, pernahkah Anda melihat orang itu? Seperti apa tampangnya? Ye Dabao berkata, saudara Liang menghubunginya melalui video. Dia mengenakan topeng hitam, tidak bisa melihat wajahnya, tapi... Tapi apa? Ye Kui bertanya. Ye Dabao berkata, orang itu memberi saya perasaan yang sangat akrab, seolah-olah saya pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saya tidak ingat di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Sial, Ye Kui mengutuk dengan marah. Jika dia tahu, dia seharusnya membiarkan Liang Wenyu hidup-hidup, mungkin dia bisa menggali orang yang memerintahkan prajurit super. Bahaya tersembunyi dari prajurit super terlalu besar, dan jika mereka membahayakan masyarakat, mereka akan menyebabkan kerusakan besar. Selain itu, melalui pertemuan ini, Ye Kui menemukan bahwa prajurit super telah ditingkatkan. Jika tidak diberantas sepenuhnya sedini mungkin, prajurit super hanya akan menjadi semakin menakutkan di masa depan. Selain itu, orang yang memerintahkan prajurit super jelas merupakan musuh Ye Kui. Ye Kui telah bertemu dengan prajurit super lebih dari sekali, dan setiap kali, prajurit super berusaha membunuhnya. Meskipun Ye Kui tidak takut, sangat menjengkelkan bagi prajurit super untuk mengejarnya berkali-kali. Apakah Anda punya petunjuk lain? Ye Kui bertanya. Ye Dabao menggelengkan kepalanya, Liang yang menghubungi pria itu, aku tidak mengenalnya. Mengapa kita tidak menghubunginya dan mencobanya? Semangat Ye Kui terangkat, kamu bisa menghubunginya. Bisa, saudara Liang Wecat di dalam teman-temannya, kata Ye Dabao. Ye Kui berkata, tapi Liang Wen Yue sudah dihancurkan olehku. Ye Kui, apa yang kamu lihat di sini? Ye Dabao mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ye Kui tertegun, ponsel Liang Wenyu. Ya, Ye Dabao tertawa, kakak Liang telah bermain dengan ponselnya sebelumnya dan tidak mengobrol dengan para gadis, jadi saya mengambil ponselnya dan menyimpannya untuknya. Ye Kui, ini dia. Ye Dabao menyerahkan ponsel Liang Wenyu kepada Ye Kui. Alih-alih menerima telepon, Ye Kui menamparkan kepala Ye Dabao dan memarahi. Siapa yang mengajari Anda untuk memanggil orang dengan nama mereka? Apakah kamu tahu bagaimana bersikap sopan? Kamu tidak punya rasa hormat. Ye Dabao berteriak dengan agresif, saudaraku. Jepret, Ye Kui menamparkan kepala Ye Dabao lagi dan memarahi. Aku tidak punya saudara laki-laki sebodoh kamu. Ye Dabao bahkan lebih sedih lagi. Temukan orang itu dan rekam videonya. Ye Kui memerintahkan. Ye Dabao dengan cepat membuka ponsel Liang Wenyu, menemukan informasi kontak dari WeChat, dan memutar videonya. Tak lama kemudian, video tersebut tersambung. Seorang pria yang mengenakan topeng hitam pekat muncul dalam video tersebut. Saat dia melihat Ye Kui, pupil mata pria bertopeng itu sedikit mengecil. Saya kira Anda bukan orang asing bagi saya, bukan? Ye Kui tertawa. Ye Kui, kamu memiliki kehidupan yang hebat, kamu masih hidup sampai sekarang. Suara pria bertopeng itu serak dan jelas telah mengalami perubahan suara. Ye Kui tertawa dan berkata, saya terlalu beruntung untuk mati,
tapi sayangnya, saya telah menghabisi banyak tentara super Anda. Dan pangkalan di barat laut itu juga milikmu, kan? Kamu pasti sudah berusaha keras untuk membangun pangkalan itu, sayang sekali pangkalan itu hilang begitu saja. Kemarahan muncul di mata pria bertopeng itu. Ye Kui, jangan berpuas diri, cepat atau lambat aku akan membuatmu terbunuh. Ye Kui tertawa keras, kamu bahkan tidak berada di Tiongkok, bagaimana kamu bisa membunuhku? Meskipun aku tidak di China, aku punya cara untuk membunuhmu. Pria bertopeng itu tiba-tiba berhenti di sini dan menatap Ye Kui dengan marah, apakah kamu menjebakku? Kamu baru bereaksi sekarang, bodoh sekali. Ye Kui berkata sambil menyeringai, aku sudah tahu siapa kamu. Aku sudah mencurigai kamu sebelumnya, aku tidak menyangka itu kamu. Jika aku tahu, aku seharusnya membunuhmu sepenuhnya saat itu. Pria bertopeng itu berkata dengan suara dingin, bahkan jika kamu tahu identitasku, jadi apa? Aku ada di seberang lautan, kamu tidak bisa menemukanku. Itu belum tentu benar, jangan lupa, aku dari Istana Hades. Ye Kui tertawa dan berkata, mata-mata Istana Dunia Bawah ada di seluruh dunia. Saya akan meminta mereka untuk menyelidiki Anda. Tunggu saja, setelah aku selesai dengan masalah yang ada, aku akan pergi ke seberang lautan dan memenggal kepalamu. Ye Kui berkata dan menghela nafas, pikirkan betapa gagahnya kamu hidup saat itu, tapi sekarang, bersembunyi di seberang lautan dan meninggalkan rumah, itu bukan perasaan yang baik, bukan? Lihat dirimu, kamu bahkan tidak berani menunjukkan wajah aslimu kepada orang lain, seperti anjing yang berduka. Kamu diam, pria bertopeng itu berteriak dengan marah, Ye Kui, jangan berpuas diri. Keberhasilan atau kegagalan sesaat tidak berarti apa-apa, saya belum mati, saya masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tunggu saja, waktumu untuk mati akan segera tiba. Mungkin, saya belum perlu menyerang. Mata Ye Kui menyipit saat dia mendengar makna yang mendalam dalam kata-kata pria bertopeng itu. Mungkinkah orang-orang dari kota terlarang keluar? Ye Kui, nikmati hari-hari terakhirmu. Hari-hari baikmu akan segera berakhir. Jepret, video terputus. Yeda Bao bertanya, kakak, apakah kamu mengenali siapa pria itu? Ye Kui menganggukkan kepalanya. Dia sudah tahu identitas pria bertopeng itu. Yeda Bao berkata dengan cemas, saudaraku, aku telah melakukan bantuan yang begitu besar untukmu, bisakah kamu bersikap lunak padaku? Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengungkapkan hidupmu. Beri aku istirahat, bagaimanapun juga, kita semua adalah keluarga. Siapa sih yang menjadi keluarga denganmu? Ye Kui tiba-tiba menyela kata-kata Yeda Bao, dan aura dingin yang dingin dan tegas melintas di matanya. Yeda Bao sangat takut dengan mata Ye Kui sehingga dia tanpa sadar berlutut di depannya. Gagal, Yeda Bao memohon belas kasihan, Ye Kui, tidak, sepupu, tolong ampuni hidupku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku mohon padamu. Pengecut, Ye Kui penuh dengan penghinaan, sebelum dia bisa berbuat apa-apa, pria jerami ini berlutut terlebih dahulu. Dia tidak bisa tidak merasa bingung, keluarga Ye penuh dengan orang-orang tampan, bagaimana mungkin pecundang seperti itu keluar dari generasi ketiga? Bagaimana jika aku tidak mengampunimu? Ye Kui berkata dengan suara dingin. Yeda Bao berkata dengan wajah pucat, sepupu, bagaimanapun juga, kita adalah keluarga, ditambah lagi hanya ada kita berdua di generasi ketiga keluarga Ye, tolong ampuni hidupku. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah berurusan denganmu lagi. Aku akan mendengarkanmu, aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan. Ye Kui berkata, pelajari cara menggonggong seperti anjing. Yeda Bao tidak ragu-ragu sejenak, ingin. Bang! Wajah Ye Kui membiru karena marah, dia menendang Yeda Bao pergi dan memarahi, tidak bertulang, wajah keluarga Ye telah dipermalukan olehmu. Kamu adalah hal seperti itu, membuang-buang udara untuk hidup, kamu mungkin juga dibantai. Ketika Yeda Bao mendengar bahwa Ye Kui ingin membunuhnya, tubuhnya gemetar ketakutan dan dia merangkak ke Ye Kui seperti anjing, memeluk kaki Ye Kui dan berkata sambil menangis, sepupu, aku salah.
Silakan pukul aku, kamu bisa memukulku sesukamu selama itu akan membuatmu merasa tidak terlalu marah. Tolong, demi kakek dan ayahku, biarkan aku hidup, kumohon. Bang! Ye Kui menendang Ye Dabao lagi dan kemudian berkata dengan suara dingin, Ye Dabao, kamu memiliki kehidupan yang baik. Jika kamu tidak dilahirkan di keluarga Ye, dan paman kedua hanya memiliki putra sepertimu, maka kamu akan mati hari ini. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi, hukuman mati bisa dimaafkan, tapi hukuman seumur hidup sulit dimaafkan. Ketika Ye Dabao mendengar bahwa Ye Kui tidak akan membunuhnya, dia sangat gembira dan bersujud kepada Ye Kui satu demi satu. Bang, bang, bang. Sambil bersujud, Ye Dabao berkata dengan penuh rasa syukur, terima kasih, sepupu, terima kasih, sepupu. Huff. Ye Kui mendengus dingin, mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Beberapa detik kemudian, telepon dijawab dan suara pria parubaya yang tenang terdengar dari dalam. Halo, ini Ye Wu Wei, siapa ini? Saya Ye Kui. Ye Kui memperkenalkan dirinya. Di ujung telepon, Ye Wu Wei terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Ye Kui, mengapa Anda berpikir untuk menelepon saya? Ye Kui berkata, Ye Dabao datang ke Jiangsu untuk membunuhku dan menculik Lin Exquisite. Aku ingin bertanya, apakah itu idemu atau idenya sendiri? Apa? Teriakan kaget datang dari ujung telepon. Jelas, Ye Wu Wei tidak jelas tentang apa yang telah dilakukan Ye Dabao. Mengutuk, anak yang berdosa ini, bahkan kerabatnya sendiri berani membunuhnya, hanya melanggar hukum. Ye Kui, aku tidak tahu bahwa Ye Dabao pergi ke Jiangsu, dan aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang dia lakukan di Jiangsu. Tapi itu adalah kesalahan saya sebagai seorang ayah bahwa putra yang berdosa ini begitu memberontak. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak membesarkan seorang anak, itu adalah kesalahan ayah Anda. Selama bertahun-tahun, saya telah berurusan dengan berbagai hal dalam bisnis setiap hari dan lalai mendisiplinkan Dabao. Saya ingin meminta maaf kepada Anda, saya minta maaf. Ye Kui, apakah kamu dan Nona Lin baik-baik saja? Anak berdosa itu tidak menyakiti kalian, bukan? Mendengar kata-kata ini, Ye Kui tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Tidak heran paman kedua bisa menjadi orang terkaya di Tiongkok, dia terlalu baik dalam aspek berurusan dengan orang lain. Ketika Ye Wu Wei mengetahui berita itu, pertama-tama dia memarahi Ye Dabao, kemudian menyatakan kesalahannya, lalu meminta maaf kepada Ye Kui, dan akhirnya bertanya tentang kondisi Ye Kui dan Lin yang sangat baik, mengungkapkan keprihatinan Penatua terhadap generasi muda. Beberapa kata yang tampaknya biasa sebenarnya mengandung banyak lapisan makna. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah percakapan tingkat buku teks. Yang terpenting, sebagai seorang ayah, Ye Wu Wei, dari awal hingga akhir, tidak memohon belas kasihan Ye Dabao. Karena saat ini, jika dia memohon belas kasihan, itu hanya akan menjadi bumerang. Jangan khawatir, kakak Lin dan aku baik-baik saja. Ye Kui mengikuti dan berkata, Ye Dabao ada di tanganku, menurutmu apa yang harus kulakukan? Ujung telepon yang lain terdiam sejenak. 10 detik kemudian, Ye Wu Wei berkata, Ye Kui, berikan teleponnya ke Dabao. Ye Kui menyalakan suara di luar dan memberikan pandangan ke Ye Dabao. Ye Dabao mengerti dan memanggil, ayah, dengan rasa takut dan jujur. Kamu anak yang berdosa, jangan panggil aku ayah, aku tidak punya anak sepertimu. Suara marah Ye Wu Wei keluar dari telepon. Salah satu aturan leluhur keluarga Ye kami adalah bahwa saudara tidak boleh saling bertengkar. Kamu anak yang berdosa itu baik, kamu benar-benar pergi ke Jiangsu untuk membunuh Ye Kui. Apakah kamu tahu siapa Ye Kui? Dia sepupumu. Kamu benar-benar ingin membunuh bahkan sepupumu sendiri. Apakah kamu masih manusia? Sepertinya aku terlalu memanjakanmu selama ini, Dabao, kamu sudah dewasa dan harus membayar apa yang telah kamu lakukan. Ye Dabao panik di dalam hatinya dan berkata dengan segera, ayah. Jangan panggil aku ayah, aku tidak punya anak laki-laki yang tak terbantahkan sepertimu. Ye Wu Wei kemudian berkata, Ye Kui, Dabao, saya serahkan padamu. Aku hanya punya satu permintaan, Dabao adalah sepupumu, jangan biarkan dia pergi dengan menyakitkan.
Beri dia kematian yang menyakitkan. Ye Kui terkejut, Paman kedua, mengapa Anda tidak membiarkan saya memberi Dabao istirahat? Ye Wu Wei berkata, lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika kakak laki-laki dikelilingi oleh orang-orang, saya tidak membantu. Dalam 20 tahun ini, aku juga tidak memberikan bantuan apapun kepada ibu dan anakmu. Paman kedua telah menganiaya kamu dan ayahmu, bagaimana mungkin aku bisa memohon belas kasihan Dabao? Dabao telah melakukan kejahatan besar kali ini, jika dia tidak membayar harganya, dia bisa membawa keluarga Ye ke dalam jurang yang tak berujung di masa depan. Jadi Ye Kui, lebih baik mengirimnya dalam perjalanan. Mendengar kata-kata Ye Wu Wei, Ye Dabao meraung marah, Ye Wu Wei, apakah kamu masih manusia? Aku adalah anakmu sendiri, dan kamu benar-benar membiarkanku mati. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika aku adalah hantu. Dabao, jangan khawatir, aku akan membakar uang kertas untukmu setiap tahun pada hari ini. Jepret, Ye Wu Wei menutup telepon setelah mengucapkan kata-kata ini. Sudah berakhir, itu benar-benar selesai. Seperti genangan lumpur, Ye Dabao jatuh lemas ke tanah. Matanya cekung dan tubuhnya menggigil tanpa henti. Ye Kui tertawa getir, Paman kedua, kamu benar-benar rubah yang licik. Dabao, meskipun Paman kedua tidak memohon untukmu, inilah betapa briliannya dia. Belajarlah lebih banyak darinya di masa depan. Selama kamu bisa menjadi setengah dari kemampuan Paman kedua, kepala keluarga Ye berikutnya akan menjadi milikmu. Apa maksudnya, menjadikanku kepala keluarga? Bukankah itu berarti saya tidak harus mati? Semangat Ye Dabao terangkat dan dia bertanya, sepupu, kamu tidak akan membunuhku. Manusia bukanlah rumput, bagaimana mereka bisa tidak berperasaan? Ye Kui berkata, Paman kedua berkata bahwa ada aturan dalam moto leluhur keluarga Ye, yang mengatakan bahwa saudara tidak boleh bertengkar satu sama lain. Paman kedua menegurmu dan mengingatkanku, bagaimana mungkin aku tidak mengerti. Namun, lain kali tidak akan menjadi contoh. Ye Dabao, jika kamu masih berani bergerak melawanku di masa depan, maka aku pasti akan mengirimmu ke surga barat. Ye Dabao berkata dengan penuh syukur seolah-olah dia telah diampuni, terima kasih, sepupu, terima kasih, sepupu. Namun, Ye Kui kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Ye Dabao takut lagi. Jangan terlalu cepat berterima kasih padaku, masalah ini belum selesai. Masih belum selesai. Hati Ye Dabao panik dan dia bertanya, sepupu, apa maksudmu? Ye Kui berkata, Paman kedua benar, kamu harus membayar atas apa yang telah kamu lakukan, meskipun aku telah memutuskan untuk melepaskanmu, tetap harus ada hukuman. Ye Dabao tahu bahwa dia tidak akan mati dan tidak perlu khawatir, jadi dia bertanya, sepupu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Jangan khawatir, tidak peduli bagaimana kamu menghukumku, aku akan menerimanya. Dan, aku berjanji, tidak akan ada keluhan. Ye Kui tersenyum, mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor telepon. Beberapa saat kemudian, panggilan itu dijawab. Ye Kui, Anda mencari saya. Suara Tang Fei terdengar dari ujung telepon. Tang Tua, saya ingin merekomendasikan seseorang untuk masuk ke kamp pelatihan iblis untuk belajar. Kata Ye Kui. Olah Hades memiliki kamp pelatihan iblis, yang didirikan khusus untuk pendatang baru, dan hanya merekrut pendatang baru yang berpotensi, dan begitu mereka masuk, mereka harus menjalani pelatihan neraka selama 3 tahun. Tang Fei tertawa dan berkata, orang yang kamu rekomendasikan, Ye Kui, pasti jenius, katakan padaku, siapa jenius itu? Ye Kui menjawab, Ye Dabao. Tang Fei baru saja meneguk air dan memuntahkan semuanya, berseru, siapa yang kamu bicarakan? Ye Dabao, kata Ye Kui, sial, untuk apa kamu merekomendasikan si idiot ini? Tang Fei berkata, Ye Dabao, saya mengenalnya, anak ini adalah dunia kedua. Oh, aku ingat, dia adalah putra Ye Wu Wei, atau sepupumu. Ye Kui, aku sangat berterus terang, jangan tersinggung. Meskipun kamp pelatihan iblis hanya merekrut pendatang baru, setiap pendatang baru itu adalah elit, dan setelah 3 tahun pelatihan, masing-masing dari mereka akan menjadi raja prajurit perang khusus.
Ye Dabao tidak tahan dengan kesulitan ini, saya pikir lebih baik melupakannya. Ye Kui berkata, Tang Tua, lihat wajahku dan beri Ye Dabao kesempatan. Ye Kui, bukannya aku tidak memberimu wajah, aku bisa melihat bahwa kamu sangat peduli dengan Ye Dabao. Jika aku berjanji padamu sekarang dan membiarkan dia memasuki kamp pelatihan iblis, itu akan merugikannya. Tang Fei melanjutkan dengan berkata, kamu tahu, istana Hades kita bukanlah tempat untuk berantakan. Bocah itu Ye Dabao terbiasa dimanjakan, belum lagi kamp pelatihan iblis hanya 3 tahun, bahkan jika 30 tahun dia tidak akan bisa menyelesaikannya. Selain itu, pendatang baru harus pergi berperang setelah belajar di kamp pelatihan iblis untuk jangka waktu tertentu. Kau merasa nyaman membiarkan dia pergi ke medan perang. Jika dia mengorbankan dirinya sendiri, lalu bagaimana kamu akan menjelaskan pada paman keduamu? Paman keduamu hanya memiliki seorang putra yang begitu berharga. Ye Kui berkata, Tang Tua, latih saja dia sebagai prajurit biasa, jangan khawatir. Jika dia dikorbankan, itu akan menjadi hidupnya. Tapi aku yakin anak ini akan memberimu kejutan besar. Tang Fei sedikit terkejut, kamu berpikir begitu tinggi tentang dia. Percayalah, aku tidak melihat orang dari sudut mataku. Meskipun Ye Kui juga merasa bahwa Ye Dabao adalah manusia jerami, tetapi sekali lagi, manusia jerami ini masih memiliki kualitas penebusan. Setidaknya, orang ini berani datang dan bunuh diri, keberaniannya patut dipuji. Ye Kui menambahkan, Tang Tua, keluarga Ye penuh dengan orang-orang tampan, dan Ye Dabao memiliki garis keturunan keluarga Ye yang mengalir di tulang-tulangnya, saya yakin dia tidak sia-sia. Dengan sedikit latihan, dia pasti akan berhasil di masa depan. Jika Anda masih tidak setuju, maka saya harus meminta orang tua itu menelepon Anda secara pribadi. Jangan, Tang Fei buru-buru berhenti, masalah sekecil itu, bagaimana kita perlu membuat Penatua Ye khawatir. Ye Kui, karena kata-katanya sudah sampai seperti ini, maka aku akan melihat wajahmu dan membiarkan Ye Dabao memasuki kamp pelatihan iblis untuk belajar. Tapi izinkan saya mengatakan sesuatu yang buruk sebelumnya. Para siswa kamp pelatihan iblis diperlakukan sama saat berlatih, Anda tidak diizinkan untuk ikut campur. Ye Kui segera meyakinkan, aku tidak akan pernah ikut campur. Baiklah, kirim Ye Dabao ke sini nanti. Ada yang harus kulakukan, aku akan menutup telepon sekarang. Tang Fei berkata dan menutup telepon. Ye Dabao baru saja menguping telepon Ye Kui, dan ketika dia melihat bahwa Ye Kui telah menyimpan teleponnya, dia bertanya, sepupu, apa itu kamp pelatihan iblis? Ye Kui berkata, sebuah organisasi yang didirikan oleh Yang Mulia Raja Dunia Bawah, yang berspesialisasi dalam melatih pendatang baru. Istana Dunia Bawah. Ketika Ye Dabao mendengar 3 kata ini, wajahnya menjadi putih. Dia tahu betul bahwa para pejuang Aula Hades ditakdirkan untuk pergi berperang, dan banyak dari mereka telah mengorbankan nyawa mereka. Singkatnya, dimanapun ada bahaya, di sana ada prajurit dari Istana Hades. Sepupu, kau ingin aku pergi dan mati. Ye Dabao memohon, sepupu, biarkan aku bergabung denganmu. Aku bisa bergabung dengan Sekte Naga dan menyajikan teh dan air untukmu. Selama kamu tidak membiarkan aku pergi ke Istana Dunia Bawah, aku tidak memiliki kekuatan di tanganku, aku akan mati jika aku pergi berperang, sepupu. Jepret, Ye Kui menamparkan wajah Ye Dabao dan mengutuk, bagaimana bisa keluarga Ye memiliki pengecut sepertimu? Sudah kubilang, kamu pergi saja ke kamp pelatihan iblis, lalu aku akan mengirimmu pergi sekarang. Apa kau tahu apa yang dipikirkan orang luar tentangmu? Mereka bilang kamu adalah generasi kedua, orang yang tidak berguna, sia-sia. Tidakkah kamu ingin mengubah pendapat orang tentang kamu? Ye Dabao bergumam, saya tidak peduli apa yang orang pikirkan tentang saya, selama saya merasa nyaman dengan diri saya sendiri. Ye Kui, sepupu, diam. Ye Kui berkata, masalahnya sudah diputuskan, kamu tidak bisa melakukannya. Setelah mengatakan itu, Ye Kui menelepon, dan dalam waktu singkat, Xiao Zhan tiba di kamar pribadi dengan 20 murid Sekte Naga. Ye Kui menginstruksikan Xiao Zhan, kamu bawa saudara-saudara dan kawal Ye Dabao kembali ke ibu kota. Ya, Xiao Zhan setuju dengan suara lantang. Ye Kui kemudian berkata kepada Ye Dabao,
kamp pelatihan iblis berlangsung selama 3 tahun. Saya berharap dapat melihat Anda yang berbeda setelah 3 tahun. Pergilah. Begitu kata-kata Ye Kui meninggalkan mulutnya, beberapa murid Sekte Naga melangkah maju dan membawa Ye Dabao keluar dari kamar pribadi. Bos, apa lagi yang harus Anda jelaskan? Xiao Zhan bertanya. Ye Kui berkata, hati-hati di jalan, jangan biarkan Ye Dabao melarikan diri, dan ketika kamu tiba di ibu kota, bawa Ye Dabao ke keluarga Ye terlebih dahulu, agar dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada orang tua dan ayahnya, lalu kamu bisa menyerahkannya kepada Tang Fei. Ingat, jangan biarkan anak itu lepas dari pandanganmu sampai kamu menyerahkan Ye Dabao ke Tang Fei. Awasi dia untukku. Xiao Zhan menganggukkan kepalanya. Oke. Pergi. Ye Kui melambaikan tangannya. Bos, setelah aku pergi, tidak ada yang bisa menjaga adikku, jadi aku akan menitipkan adikku dalam penjagaanmu. Xiao Zhan selesai berbicara dan dengan cepat meninggalkan kamar pribadi. Ye Kui sedikit terdiam. Anak ini, dia tahu bahwa saya memiliki orang kepercayaan, tetapi dia masih menjodohkan saya dengan saudara perempuannya. Apa yang ada dalam pikirannya? Masalahnya sudah selesai. Ye Kui tidak lagi tinggal, meninggalkan Firaun dan kembali ke Villa Lin yang indah. 15 menit kemudian, mobil berhenti. Ye Kui memasuki villa, pergi ke lantai pertama dan mengetuk pintu kamar Lin yang indah. Tidak ada yang menjawab. Lampu di dalam kamar juga dimatikan. Mungkinkah saudari Lin sedang tidur? Bingung di dalam hatinya, Ye Kui dengan lembut mendorong pintu kamar. Tapi tak disangka, pintu itu terbuka begitu dia mendorongnya. Hah, ini tidak terkunci. Ye Kui merasa aneh. Saat itu, tubuh yang panas jatuh ke pelukannya, diikuti oleh suara gerah Lin yang sangat indah yang terngiang di telinganya. Sayang, jika kamu tidak kembali, aku harus mencari alat peraga sendiri. Ye Kui tidak bisa menahan diri, dan bagian terburuknya adalah dia menemukan Lin sangat cantik tanpa 1 inci pun di tubuhnya. Saudari Lin, apakah kamu menungguku secara khusus? Ye Kui bertanya. Tentu saja. Lin dengan indah menghembuskan napas seperti anggrek dan berkata, ketika Anda pergi, orang-orang mengatakan bahwa mereka ingin mencuci putih dan menunggu Anda, jadi mengapa Anda tidak melihat apakah saya cukup putih? Kata-kata itu jatuh. Lin indah menyalakan lampu kamar. Jepret. Saat lampu menyala, tubuh yang sempurna muncul di garis pandang Ye Kui, seputih batu giok. Sayang, cintailah aku. Lin dengan indah membungkus dirinya di sekitar Ye Kui seperti ular air. Ye Kui langsung tersulut, melingkarkan lengannya di sekitar Lin indah, dan selanjutnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ruangan itu akhirnya menjadi tenang. Lin dengan hati-hati bersandar di dada Ye Kui dan bertanya dengan napas tersengal-sengal, apakah kamu mencari Ye Dabao sebelumnya? Ye Kui menghela nafas. Kamu tidak akan membunuhnya, kan? Lin indah berkata, Ye Dabao adalah anggota keluarga Ye di ibu kota. Ayahnya adalah orang terkaya, membawanya keluar akan sangat merepotkan, selain itu kalian masih. Petik 2. Ye Kui sudah memberitahu Lin ekskuisite tentang hubungannya dengan keluarga Ye. Jangan khawatir, aku tidak membunuhnya. Ye Kui berkata, tapi anak ini berani menculikmu, tidak mungkin tidak membayar sedikit harga. Aku mengirimnya ke istana dunia bawah. Allah Hades memiliki kamp pelatihan iblis selama 3 tahun, dia harus menderita. Lin tersenyum nakal dan berkata, sayang, kamu sangat buruk. Ye Kui bertanya secara retoris, jika saya tidak buruk, apakah Anda akan menyukainya? Hei, aku suka kalau kamu jahat padaku. Lin dengan indah bertanya lagi, bagaimana dengan Liang Wenyu, bagaimana kamu menanganinya? Ye Kui berkata, terbunuh. Terbunuh. Lin berseru dengan indah, Liang Wenyue adalah pewaris keluarga Liang, benar-benar terbunuh. Benar-benar terbunuh. Ye Kui berkata, aku tidak peduli siapa atau apa itu, selama mereka berani menyentuhmu, aku tidak akan melepaskannya. Lin sangat terharu sampai-sampai dia hampir menangis, memeluk leher Ye Kui dan berkata dengan lembut, sayang, kamu sangat baik padaku. Ye Kui tersenyum dan berkata, saudari Lin, kamu adalah orang yang paling aku cintai, jika aku tidak memperlakukanmu dengan baik, siapa lagi?
Lin dengan indah berkata, sayang, kamu sangat baik padaku, aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ye Kui menggelengkan kepalanya, saudari Lin, kita tidak perlu saling berterima kasih. Bagaimana bisa begitu? Saya adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan, selama Anda memperlakukan saya dengan baik, maka saya harus memperlakukan Anda dengan lebih baik. Lin mengerutkan kening dengan indah dan berkata, tapi itu sangat sulit bagi orang-orang. Hal yang paling berharga bagiku adalah diriku sendiri, tapi aku sudah memberikan diriku sendiri. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Saudari Lin, tidak perlu berterima kasih padaku, kata-kata Ye Kui baru setengah jalan sebelum Lin dengan indah memblokirnya dengan jarinya. Sayang, aku sudah memikirkan cara berterima kasih. Ye Kui menatapnya dengan bingung. Mata indah Lin mengalir dengan gaya yang tak terbatas, dan kemudian, kepalanya masuk ke dalam selimut. Segera, Ye Kui tersentak. Hapus 800 kata di sini. Titik 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 titik. Hari kedua, ketika Ye Kui bangun, Lin Exquisite sudah pergi bekerja, dan setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Gunung Wudang. Tidak ada hal penting di rumah sakit sekarang yang membutuhkan perhatian pribadinya, ditambah lagi dia merasa lebih nyaman dengan memiliki dokter ilahi dari Miao Jiang seperti Su Luzang yang duduk di rumah sakit. Demi hari ini, Ye Kui harus meningkatkan level kultivasinya sesegera mungkin. Dia menelepon Xiao Yiren dan bertanya, Yiren, apakah kamu sudah bangun? Xiao Yiren senang menerima telepon Ye Kui dan berkata, saya bangun pagi dan saya membuat sarapan. Dokter Ye, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ye Kui berkata, baiklah, saya akan pergi ke Gunung Wudang, apakah Anda ingin pergi bersamaku selama 2 hari? Di ujung telepon, wajah cantik Xiao Yiren sedikit memerah. Apa maksud Dokter Ye, dia ingin berkencan dengan saya? Xiao Yiren bertanya, Dokter Ye, berapa orang yang akan hadir? Hanya kami berdua, kata Ye Kui. Wajah Xiao Yiren semakin memerah. Ya Tuhan, Dokter Ye benar-benar ingin pergi keluar denganku. Haruskah aku mengatakan ya padanya? Jika saya mengatakan ya terlalu cepat, apakah saya akan terlihat tidak bermartabat? Tetapi jika saya tidak mengatakan ya, bagaimana jika Dokter Ye menemukan orang lain? Saat Xiao Yiren berpikir, Ye Kui berbicara lagi, Yiren, jika Anda tidak tersedia, lupakan saja. Aku bebas. Xiao Yiren buru-buru berkata, saya baru saja memasak mie dan lupa mengatakan apa-apa, Dokter Ye, saya bebas. Tidak apa-apa, kamu berkemaslah, aku akan menjemputmu nanti. Ye Kui menambahkan, ngomong-ngomong, saya belum sarapan, Anda bisa memasak lebih banyak mie. Xiao Yiren setuju, oke, aku akan menunggumu. Ye Kui selesai mandi, mengambil tas ransel dan mengemas 2 potong pakaian, lalu pergi mencari Xiao Yiren. Setelah sarapan, mereka berdua langsung pergi ke Gunung Wudang. Pukul 3 sore, Ye Kui dan Xiao Yiren tiba di kaki Gunung Wudang. Melihat ke atas, Gunung Wudang dikelilingi oleh pegunungan, bergulir dan bergelombang, gunung dengan puncak yang aneh dalam berbagai bentuk. Beberapa gunung menyerupai kuda yang berlari kencang, beberapa menyerupai gadis yang anggun, dan beberapa menyerupai pedang tajam yang langsung menuju ke awan. Penciptaan dunia adalah hal yang indah. Sungguh tempat yang diberkati di surga. Kedua orang itu mulai mendaki gunung. Gunung Wudang adalah tempat suci Tao yang terkenal dan salah satu dari 10 tempat wisata berpemandangan indah di Tiongkok. Pemandangannya indah dan seperti negeri dongeng, sehingga penuh dengan turis sepanjang tahun. Bagaimanapun, Xiao Yiren adalah seorang wanita dan kekuatan fisiknya jauh lebih kecil daripada Ye Kui, dan setelah mendaki selama setengah jam, dia sangat lelah sampai terengah-engah. Ye Kui tidak punya pilihan selain mendaki gunung dengan menggendongnya di punggungnya. Xiao Yiren berbaring di punggung Ye Kui dengan wajah bahagia. 1 jam kemudian, mereka berdua sampai di puncak gunung. Ye Kui mendekati seorang pendeta Tao kecil dan berkata, Guru Tao ini, tolong beritahu Sang Ling sejati bahwa Ye Kui sedang berkunjung. Tuan, tolong ikuti saya. Pendeta Tao kecil itu menuntun Ye Kui,
melewati beberapa sudut, menuju pintu belakang istana. Pintu itu dijaga oleh 3 pendeta Tao. Pendeta Tao yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria kulit hitam yang gemuk, besar dan tebal, dengan wajah yang garang dan galak. Kakak senior Xuan Cheng, kedua biksu ini di sini untuk mengunjungi Sang Ling yang asli, tolong beritahu kakak. Biksu muda itu berkata kepada pria hitam gendut itu. Saya tahu, pergilah dan sibuklah. Si hitam gendut melambaikan tangannya dan menunggu biksu kecil itu pergi sebelum melirik ke arah Ye Kui. Pakaian kasual, mengenakan pakaian biasa, dan sangat muda, dia tampak seperti seorang siswa. Si hitam gendut memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Kemudian, matanya berkedip-kedip dan mendarat di wajah Xiao Yiren. Cantik sekali, kilatan jahat muncul di mata Fatih Black. Sang Ling yang sebenarnya adalah murid pribadi pemimpin sekte dan anggota senior sekte ini, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Taois hitam gendut itu berkata. Ye Kui dapat melihat niat Taois hitam gendut itu sekilas dan bertanya, bagaimana saya bisa bertemu dengan Sang Ling yang sebenarnya? Sederhana, tinggalkan saja uang dupa, dan selesai. Pria hitam gendut itu berkata, melihat kalian berdua juga tidak terlihat seperti orang kaya, saya tidak akan mempersulit Anda. Bagaimana kalau begini, berikan 50.000 untuk Anda masing-masing dan saya akan membiarkan Anda melihat Sang Ling yang asli. Bagaimana? 50.000 untuk 1 orang, itu berarti 100.000 untuk 2 orang. Orang ini, hatinya sudah cukup hitam. Sebelum Ye Kui bisa mengatakan apa-apa, Xiao Yiren sudah marah dan menanyai pria kulit hitam yang gemuk itu, bagaimana kamu bisa seperti ini? Bukankah benar bahwa orang-orang di sekte Tao memiliki 6 akar murni dan tidak tercemar oleh debu merah dan duniawi? Kenapa kamu begitu serakah? Si gendut hitam tertawa terbahak-bahak, gadis kecil, jantungnya panjang dan berdaging. Kita semua makan biji-bijian dan sereal, siapa yang bisa benar-benar murni dari 6 akar? Kami yang merupakan pendeta Tao menjalani kehidupan yang sangat sulit. Anda ingin melihat Sang Ling yang asli, saya akan membiarkan Anda membayar sejumlah uang dupa, itu tidak terlalu banyak, bukan? Xiao Yiren berkata, bagaimana tidak terlalu banyak? Kamu meminta 100.000, kamu jelas mengambil keuntungan dari api. Ye Kui, saya pikir mari kita lupakan saja, mari kita tidak melihat orang yang sebenarnya Sang Ling lagi. Mereka mengatakan Gunung Wudang adalah tempat suci Taoisme, tetapi ketika saya melihatnya hari ini, nama itu tidak sesuai dengan kebenaran, saya tidak akan pernah datang lagi. Xiao Yiren menyelesaikan kalimatnya dan menarik Ye Kui untuk pergi, dia masih belum tahu bahwa tujuan Ye Kui datang ke Gunung Wudang kali ini adalah untuk mengunjungi kepala sekolah, Guru Tao Chongsu. Ye Kui berdiri diam dan berkata kepada Fatih Black, 100.000 terlalu banyak, saya tidak bisa mengeluarkannya, bisakah lebih sedikit? Berapa banyak yang bisa kamu ambil? Fatih Black bertanya. Ye Kui mengulurkan 5 jari. 50.000. Pria hitam gendut itu merenung sejenak dan berkata, 50.000 tidak apa-apa, kamu bisa memberiku uang dulu. Ye Kui menggelengkan kepalanya, saya tidak berbicara tentang 50.000, ini 5.000. Sial, kamu membodohi aku. Fatih Black sangat marah, 5.000 dan kamu ingin bertemu dengan Sang Ling yang asli, kamu bermimpi. Pada saat yang sama, 2 pendeta Tao di sebelahnya mengikuti. Sang Ling yang asli adalah murid dari guru sekte, bagaimana bisa kamu hanya ingin bertemu dengannya? Jika Anda tidak bisa mendapatkan uang hari ini, jangan ingin melihat Sang Ling yang asli. Fatih Black tiba-tiba tertawa dan berkata kepada Ye Kui, jika Anda benar-benar tidak bisa mendapatkan uang, maka saya bisa menunjukkan jalan yang jelas. Tinggalkan gadis ini untukku. Selama dia menemani kita selama 1 malam, aku akan membiarkanmu melihat orang asli Sang Ling, bagaimana dengan itu? Ketika Xiao Yiren mendengar ini, wajahnya memerah karena marah dan dia menunjuk ke arah pria kulit hitam gemuk itu dan mengutuk, tidak tahu malu. Bagaimana Anda, seorang anggota sekte Tao, bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Ye Kui menatap si hitam gendut, cahaya dingin melintas di matanya dan berkata, jika kamu benar-benar menginginkan uang, kurasa 100.000 tidak cukup, aku bisa memberimu lebih banyak. Oh, Fatih Black bertanya, berapa banyak yang siap kamu berikan padaku? Ye Kui berkata, 10 juta.
Pria hitam gendut itu terdiam sejenak dan menatap Ye Kui dengan mata curiga. Kamu punya uang sebanyak itu? Ye Kui tersenyum tipis. Mau? Omong kosong. Jangan menginginkannya secara cuma-cuma. Cepat berikan padaku. Fatih Black mendesak. Ye Kui berkata, aku akan meminta seseorang untuk membakarnya untukmu nanti. Apa? Membakarnya untukku? Memperlakukan aku seperti orang mati. Ketika pria kulit hitam yang gemuk itu bereaksi, dia berkata dengan marah, sialan kau, berani menggodaku. Bang! Sebelum si hitam gendut bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditendang oleh Ye Kui. Sial? Siapa yang memberimu nyali anjing? Kurasa kamu sudah bosan hidup. Mata Ye Kui dingin, jika bukan karena fakta bahwa ini adalah wilayah Gunung Udang, dia pasti sudah membunuh seseorang. Ketika dua pendeta Tao lainnya melihat Fatih Black dipukuli, mereka menunjuk ke arah Ye Kui dan berteriak, beraninya kamu membuat masalah di Gunung Udang. Huff, tanah suci Sekte Tao, kamu tidak bisa dibiarkan bertindak sembrono. Setelah mengatakan itu, kedua pendeta Tao itu bergegas menuju Ye Kui. Sekilas, Ye Kui memperhatikan bahwa kedua pendeta Tao ini tidak memiliki kultivasi apapun pada mereka, mereka hanya orang biasa. Bang bang, dengan dua tendangan seperti kilat, dia menendang kedua pendeta Tao itu. Aduh, kedua pendeta Tao itu jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan. Ketika Fatih Black melihat adegan ini, dia berteriak seseorang membunuh orang di Gunung Udang, tolong. Tak lama kemudian, pintu belakang istana terbuka dan selusin pendeta Tao bergegas keluar dari dalam. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pendeta Tao Parubaya dengan wajah berkarakter Tiongkok. Dia memegang kemoceng dan mengenakan jubah Tao berwarna suan dengan aura yang luar biasa. Ketika pendeta Tao Parubaya itu melihat si hitam gendut, dia mengerutkan kening dan berteriak, Wu Qiang, kamu tikus, mengapa kamu masih di sini? Bukankah sudah lama saya katakan untuk pergi? Si hitam gendut menunjuk ke arah Ye Kui dan berteriak kepada pendeta Tao Parubaya itu, Tuan Sang Zhen, anak ini memukuli seseorang, dan dia juga berkata dengan liar bahwa dia ingin menghancurkan Gunung Udang kita. Pendeta Tao Parubaya itu melirik Ye Kui dan Xiao Yiren, lalu memarahi si gendut hitam, Wu Qiang, beraninya kamu berubah menjadi hitam dan putih di depanku. Kamu bukan dari Gunung Udang kami sejak awal, apa yang kamu lakukan tinggal di sini? Apakah kamu memanfaatkan kesempatan untuk memeras turis lagi? Pria hitam gendut itu tampak sedih, Tuan Sang Zhen, saya benar-benar tidak memeras mereka, Anda harus melakukannya untuk saya. Pendeta Tao Parubaya merenung sejenak, memberi hormat kepada Ye Kui dan bertanya, beranikah saya bertanya kepada adik kecil ini, apa alasan kunjungan Anda ke Gunung Udang? Kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda telah dianiaya, penganut Tao yang malang pasti akan membantu Anda untuk mencari keadilan. Ye Kui berkata, saya telah diundang oleh Taois Chong Su untuk datang dan berkunjung. Ketika Fatih Black mendengar kata-kata Ye Kui, dia mencibir, Paman Senior Sang Zhen, bagaimana mungkin guru sekte mengundang seorang siswa ke Gunung Udang, dia jelas berbohong padamu. Diam. Pendeta Tao Parubaya menatap Fatih Black dengan tajam, lalu mengukur Ye Kui untuk sementara waktu, menemukan bahwa Ye Kui tidak merendahkan dan memiliki temperamen yang luar biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, adik laki-laki, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Sekte Naga, Ye Kui. Saat kata-kata Ye Kui jatuh, wajah Taois Parubaya itu berubah dan dia dengan hormat membungkuk kepada Ye Kui. Berkata, Taois Sang Zhen yang malang dari Gunung Udang, beri hormat kepada Tuan Ye dari Sekte Naga. Apa? Anak ini adalah guru Sekte Naga. Si hitam gendut tertegun, lalu berkata, Tuan Sang Zhen, dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi guru Sekte Naga? Dia pasti berbohong padamu. Sudah kubilang, anak ini bukan orang yang baik pada pandangan pertama, kamu harus cepat-cepat meledakkannya. Xiao Yiren menjadi marah dan menunjuk ke arah pria kulit hitam gendut itu, kamu pendeta Tao, bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong? Biar ku beritahu, Ye Kui bukan hanya master dari Sekte Naga, dia juga orang suci medis pertama dalam 300 tahun pengobatan Tiongkok, identitasnya diketahui oleh seluruh dunia.
Xiao Yiren berkata kepada pendeta Tao Parubaya itu lagi, Guru Tao, orang ini meminta uang dupa 100.000 yuan kepada kami saat dia melihat kami. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin saya tinggal bersama mereka selama 1 malam jika dia tidak membayar. Dengar, Guru Tao, apakah ini omongan manusia? Pendeta Tao Parubaya itu menatap dengan marah pada pria kulit hitam gendut itu. Wu Qian, beraninya kau. Pria hitam gendut itu panik dan berkata dengan segera, Guru Sangling, Anda tidak boleh mempercayai gadis kecil ini. Wosh! Tiba-tiba, sesosok tubuh melesat keluar dari dalam istana, berdiri di depan si hitam gendut, dengan wajah cemberut. Itu tidak lain adalah Sangling yang sebenarnya yang ingin dilihat Ye Kui. Paman senior Sangling, pria hitam gendut itu baru saja membuka mulutnya ketika dia ditampar di wajahnya oleh Sangling yang asli. Tamparan ini, aku memukulmu karena menyamar sebagai anggota Sekte Tao dan melanggar aturan Sekte Tao. Tamparan ini, aku menamparmu karena tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu dan malah mencemarkan nama baik Gunung Udang. Tamparan ini, aku menamparmu karena memiliki mata yang mengabaikan Gunung Tai, naga yang sebenarnya ada di depanmu, tetapi kamu memeras dan memeras, kamu pantas mati. Sangling Zhen menamparkan pria kulit hitam yang gemuk itu 3 kali berturut-turut, membuatnya tercengang. Terutama tamparan terakhir, yang secara langsung membuat si hitam gendut terbang sejauh 5 meter. Si hitam gendut jatuh ke tanah, memar dan mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dengan segera, Wu Qian tidak akan menginjakan kaki di gerbang gunung lagi. Setelah terus Sangling selesai, dia menunjuk ke arah 2 pendeta Tao yang telah mengikuti Fatih Black, dan kalian tidak diizinkan untuk naik gunung di masa depan. Jika di masa depan aku menemukan kalian menyamar sebagai pendeta Tao dari Gunung Wudang dan melakukan kesalahan, maka aku akan melaporkan kalian ke pihak berwenang dan membuat kalian menghabiskan sisa hidup kalian di dalam penjara. Pergilah, kata terakhir Sangling Zhen, menggunakan energi internal, seperti suara guntur, menakut-nakuti si gendut hitam dan 2 pendeta Tao palsu. Adegan itu akhirnya selesai. Sangling berjalan ke arah Ye Kui dan membungkuk, Tuan Ye ada di sini, maafkan saya karena tidak menyambut Anda. Masalah ini barusan, Dao yang malang harus menjelaskan kepada Sekte Guru Ye. Wu Qian dan mereka bertiga awalnya adalah gelandangan dan tidak memiliki rumah untuk kembali, jadi guru berbaik hati dan membiarkan mereka bekerja sebagai tukang di gunung. Tahun lalu, ketika penganut Tao yang malang itu mengetahui bahwa mereka telah menyamar sebagai murid kami dan memeras para turis, dia mengkritik mereka dengan keras. Mereka tidak hanya tidak bertobat, tetapi mereka juga menjadi lebih agresif, sehingga pendeta Tao yang malang itu tidak tahan lagi dan mengusir mereka bertiga dari gunung. Siapa tahu, ketiga orang ini turun ke gunung dan menyebabkan masalah bagi penduduk desa lagi, menyamar sebagai murid sekolah kami untuk melakukan mantra dan meramal bagi penduduk desa setempat, menipu mereka dengan banyak uang, dan kemudian penduduk desa mengetahuinya dan menculik mereka ke Gunung Wudang. Untuk mencegah mereka melanjutkan perbuatan jahat mereka, penganut Tao yang malang itu tidak punya pilihan selain membiarkan mereka di gunung dan terus bekerja sebagai tukang. Beberapa waktu yang lalu, mereka memeras 20.000 dari para turis, dan ketika Guru Sang Zhen mengetahuinya, dia mengusir mereka dari gunung sekali lagi. Bagaimana saya bisa membayangkan bahwa mereka akan tinggal di sini dan menyerbu Guru Ye dan gadis ini? Penganut Tao yang malang ini sangat malu dan ingin meminta maaf kepada Guru Ye dan gadis ini di sini. Setelah Sangling Zhen selesai, dia membungkuk 90 derajat dan meminta maaf kepada Ye Kui dan Xiao Yiren. Ye Kui tersenyum dan berkata, itu hanya insiden kecil, Anda tidak perlu menyesal. Bolehkah saya bertanya di mana tuanmu, Taois Chong Su, berada? Guru ada di halaman dalam, Guru Sekte Ye tolong ikuti saya. Sangling yang asli membuat gerakan mengundang dan kemudian membawa Ye Kui melewati gerbang istana. Setelah melangkah melewati gerbang dan memasuki istana, lalu berbelok di beberapa tikungan, pemandangan yang jelas terbuka di depannya. Orang hanya bisa melihat sepotong bangunan kuno yang berdiri di atas puncak gunung, dengan awan dan kabut, seperti di negeri dongeng. Sambil memimpin jalan, Sangling Zhen memperkenalkan Ye Kui.
Gunung Wudang kami telah menjadi habitat para cendekiawan abadi Taoisme sejak akhir dinasti Han. Selama dinasti Tang, Gunung Wudang menduduki peringkat ke-9 dari 72 tanah suci. Sebagian besar istana yang kita lihat sekarang dibangun selama periode Yongle dari dinasti Ming. Ming Chengzu memerintahkan menteri ritual, menteri pekerjaan dan yang lainnya untuk memimpin lebih dari 300.000 pengrajin militer dan sipil untuk membangun Gunung Wudang selama 12 tahun, yang dikenal dalam sejarah sebagai bangun istana kerajaan di utara dan perbaiki Wudang di selatan, dan pada saat yang sama, Sudi juga menamai Gunung Wudang sebagai Gunung Agung, menempatkannya di atas 5 gunung. Pada tahun ke-31 Jiajing, istana kerajaan juga menamai Gunung Wudang sebagai Gunung Pemerintahan, untuk menghormatinya sebagai kuil keluarga kerajaan tertinggi, dan pada saat itu, Gunung Wudang menjadi Gunung Tao nomor 1. Sejak berdirinya sekolah ini, Gunung Wudang telah menghasilkan banyak orang yang cakap. Di antara mereka, yang paling terkenal dan yang memiliki pengaruh terbesar dan terdalam terhadap Taoisme adalah leluhur pendiri Sekte Wudang, Zhang Sanfeng. Sang Ling Zhen seperti pemandu wisata, mulutnya penuh dengan kata-kata, terus-menerus memperkenalkan Gunung Wudang untuk Ye Kui. Ye Kui menganggukkan kepalanya sambil mendengarkan. Selama percakapan, beberapa orang menaiki tangga batu berbintik-bintik. Di sepanjang jalan, mereka melihat banyak pendeta Tao yang mengenakan jubah Tao, yang berhenti dan memberi hormat saat melihat Sang Ling yang asli. Para pendeta Tao ini berhenti untuk memberi hormat ketika melihat Sang Ling Zhen, yang membalas penghormatan tersebut. Jelaslah bahwa disiplin Wudang sangat ketat. Beberapa orang melanjutkan perjalanan mereka. Sang Ling Zhen berkata lagi, "Tuan Ye tidak tahu, Gunung Wudang dibagi menjadi halaman luar dan halaman dalam. Halaman luar terutama bertanggung jawab untuk menerima pengunjung atau mengadakan upacara besar, sedangkan untuk halaman dalam, orang luar umumnya tidak diperbolehkan masuk, kecuali murid sekte. Hal ini dilakukan terutama karena saya khawatir masuknya wisatawan ke halaman dalam akan mengganggu latihan para murid di halaman dalam. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri, ini kakak senior saya Sang Zhen." Sang Ling Zhen memperkenalkan Taois Parubaya itu kepada Ye Kui. "Salam, orang sungguhan." Ye Kui tersenyum dan menyapa. Master sejati Sang Zhen tertawa dan berkata, "Saya telah lama mendengar bahwa Master Sekte Ye masih sangat muda, tetapi ketika saya melihatnya hari ini, saya menemukan bahwa dia bahkan lebih muda dari yang saya kira." Ye Kui berkata dengan sopan, "Kamu terlalu baik." Saat dia berjalan, akhirnya, dia sampai di dasar istana. Istana ini dibangun di atas permukaan tebing, dibangun di atas gunung, ditopang oleh beberapa pilar kayu, setidaknya 30 meter di atas tanah, dan sangat berbahaya. Ye Kui menyapu sekilas dan tidak melihat jalan menuju istana, tetapi di permukaan tebing, setiap 6 meter atau lebih, ada batu yang menonjol, 4 persegi, seolah-olah itu adalah batu bata. Sang guru ada di atas sana. Sang Ling yang asli menunjuk ke istana di atas kepalanya, lalu tubuhnya melompat, jari-jari kakinya menginjak batu yang menonjol, tubuhnya sekali lagi menarik ke atas, kemudian menginjak batu kedua, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan pintu istana. "Sekte Guru Ye, naiklah." Sang Ling yang asli berdiri di atas dan memberi isyarat kepada Ye Kui. "Yiren, apakah kamu ingin naik ke sana?" Ye Kui bertanya. Xiao Yiren menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bahkan tidak ada jalan, terlalu berbahaya." "Tidak apa-apa, dengan aku di sini, tidak akan berbahaya," kata Ye Kui dan merangkul pinggang Xiao Yiren. Xiao Yiren langsung memerah-merah, sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan keburaman di depan matanya, dan suara angin bersiul datang ke telinganya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia sudah 10 meter dari tanah. "Ah!" Xiao Yiren menjerit ketakutan. "Jangan takut, tidak apa-apa." Kata-kata lembut Ye Kui seperti angin segar yang menyapu hati Xiao Yiren. Seketika itu juga, Xiao Yiren hanya merasa dipenuhi dengan rasa aman dan memeluk Ye Kui dengan erat. Tak lama kemudian, keduanya tiba di depan istana. Setelah menunggu setengah menit, Sang Zhen juga muncul dari bawah dan melihat ke arah Ye Kui dan berkata sambil tersenyum,
Sekte Guru Ye, kamu masih sangat muda dan kultivasimu sangat dalam, yang membuat Dao yang malang itu mengagumimu. Tidak perlu terlalu rendah hati, kultivasimu juga tidak buruk. Ye Kui telah lama melihat bahwa kultivasi guru sejati Sang Zen sebanding dengan seorang ahli peringkat naga. Pada saat itu, Tuan sejati Sang Ling membungkuk dan membungkuk ke pintu istana yang tertutup dan berkata dengan keras, Tuan Ye dari Sekte Naga telah datang berkunjung. 10 detik kemudian, dentang, pintu istana terbuka. Segera setelah itu, suara tertawa terdengar dari dalam. Jalan bunga belum pernah disapu oleh tamu, pintu sekarang terbuka untuk Anda. Wajah Ye Kui berubah seketika. Mungkinkah Taois Chongsu sama dengan Chang Mei yang asli? Keduanya tua dan tidak sopan. Sang Ling yang sebenarnya memperhatikan bahwa wajah Ye Kui tidak terlihat baik dan bertanya dengan prihatin, Sekte Guru Ye, apakah Anda tidak enak badan? Saya sedikit terluka, tapi tidak ada yang serius. Ye Kui dengan santai menemukan alasan untuk menundanya. Dia tidak bisa memberitahu real Sang Ling bahwa tuanmu sudah tua dan tidak sopan, bukan? Percaya itu benar, Sang Ling sejati berkata. Kami memiliki banyak pil penyembuh di Gunung Wudang, saya akan mengambilkan beberapa untuk Sekte Guru Ye nanti. Terima kasih, orang sungguhan. Ye Kui mengucapkan terima kasih. Beberapa saat kemudian, sesosok manusia keluar dari dalam istana. Dia adalah seorang pendeta Tao. Usianya sekitar 70 tahun, mengenakan jubah Tao berwarna putih, janggutnya putih, wajahnya kemerahan dan memegang kemoceng, seperti dewa tua. Selain itu, pendeta Tao tua itu memiliki wajah yang ramah dan fitur yang lurus, dan dapat dilihat bahwa ketika dia masih muda, dia juga seorang pria tampan terkemuka. Ketika Taois tua itu berjalan, seolah-olah ada irama Tao yang tak terlihat menyelimuti tubuhnya, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat kedalamannya. Apakah ini guru Sekte Wudang, Taois Chongsu? Sungguh luar biasa. Ye Kui tiba-tiba menyadari mengapa realis alis panjang secara terang-terangan memanggilnya hidung banteng setiap kali dia menyebutkan Daois Chongsu. Sekarang sepertinya realis alis panjang sangat cemburu. Entah itu penampilan, perawakan, pembawaan atau kultivasinya, Taois Chongsu jauh di atas Long Mei. Selain itu, dia adalah pemimpin Sekte Tao di dunia, dikagumi oleh semua orang, dan memiliki status tertinggi di Sekte Tao. Jika kita semua adalah penganut Tao, bagaimana mungkin Anda bisa jauh lebih baik dari saya? Mengapa? Salam kepada guru. Setelah Taois tua itu melangkah keluar dari gerbang, Sang Ling dan Sang Zen yang asli buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Sekte Naga Ye Kui, beri hormat kepada senior. Ye Kui mengepalkan tangannya dan membungkuk sebagai persiapan untuk membungkuk. Bagaimanapun, Taois Chongsu adalah kepala sekolah Wudang dan sangat dihormati. Selain itu, tujuan utama Ye Kui datang ke Gunung Wudang kali ini adalah untuk memasuki paviliun kitab suci tersembunyi dan melihat buku-buku seni bela diri rahasia yang dikumpulkan oleh Gunung Wudang untuk meningkatkan kultivasinya dan meminta bantuan. Namun, sebelum dia bisa membungkukkan tubuhnya, sebuah kekuatan lembut menyeretnya ke bawah. Sekte Guru Ye tidak perlu bersikap sopan, bagi Anda untuk mengunjungi Gunung Wudang, Taois tua tidak sabar untuk bersukacita. Suara Taois Chongsu seperti angin musim semi dan hujan, membuat orang tanpa sadar bangkit dari hati mereka dengan rasa kedekatan. Ye Kui mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Taois Chongsu memandang Ye Kui selama beberapa saat dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye masih sangat muda dan sudah bertanggung jawab atas Sekte Naga. Ye Kui dengan rendah hati berkata, senior bercanda, junior hanya beruntung. Tuan Ye, tidak perlu merendah, saya melihat Anda sekaya batu giok, dan aura Anda terkendali, Anda pasti orang yang sangat kaya. Taois Chongsu mengikuti dan berkata, Tuan Ye, saya mendengar dari Sang Zen bahwa Anda telah mengembangkan prana sejati bawaan Anda. Ye Kui tidak menyembunyikannya. Beberapa waktu yang lalu ketika dia berada di Miaojiang untuk melepas 9.000 tahun, orang-orang dari kota terlarang datang untuk membuat masalah dan Ye Kui menunjukkan ki sejati bawaannya ketika dia bertarung dengan mereka. Pada saat itu, Sang Ling yang asli hadir dan menyaksikannya dengan matanya sendiri. Taois Chongsu berkata, saya belum pernah melihat seperti apa ki sejati bawaan, bisakah Sekte Guru Ye menunjukkannya kepada saya? Ya, Ye Kui selesai berbicara dan menjalankan ki sejatinya.
Ang. Tiga raungan naga yang menghancurkan surga terdengar berurutan, diikuti oleh tiga ki sejati bawaan bercahaya emas yang mengambang di belakang kepala Ye Kui, membuatnya seolah-olah dia adalah dewa. Semua orang di antara hadirin melihat tiga saluran prana sejati bawaan di belakang kepala Ye Kui dengan rasa ingin tahu. Itu seperti naga sejati dan sangat ajaib. Setengah lama kemudian, barulah Taois Chongsu berseru, selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang dapat mengembangkan ki sejati bawaan yang jenius dalam seni bela diri. Ye Kui menyimpan ki sejatinya dan berkata sambil tersenyum, senior telah melebih-lebihkanmu. Bertahun-tahun yang lalu kamu adalah ahli kedua dalam peringkat naga. Jika aku tidak salah, keterampilanmu saat ini seharusnya bisa masuk 5 besar peringkat dewa, kan? Pertama kali Ye Kui melihat Taois Chongsu, dia mengamati tingkat kultivasi pemimpin sekte Gunung Wudang ini. Tetapi yang mengejutkan, dia tidak dapat benar-benar melihat tingkat kultivasi Taois Chongsu. Kita harus tahu bahwa umumnya di bawah 6 Daoki sejati, seseorang tidak dapat menyembunyikannya dari mata Ye Kui sama sekali. Ini hanya bisa berarti satu hal, kultivasi Taois Chongsu tidak terduga. Saya hanya tidak tahu, berapa banyak ki Taois yang telah dikultivasi oleh Taois tua ini. Ye Kui berkata dengan gelap. Taois Chongsu tersenyum dan tidak menjawab kata-kata Ye Kui saat matanya tertuju pada tubuh Xiao Yiren. Mengukurnya sejenak, Taois Chongsu berkata, Zhongling Yuxiu, seperti kembang sepatu keluar dari air, sekte Guru Ye, Anda sangat beruntung. Dalam sekejap, Xiao Yiren tersipu malu. Ye Kui juga tidak menjelaskan, kemudian langsung mengatakan tujuan kunjungan ke Gunung Wudang ini. Tetua, terakhir kali di Miaojiang, Sang Ling Zhen mengatakan kepada saya bahwa tetua ingin membuka paviliun kitab suci Gunung Wudang untuk saya selama 3 hari. Tetapi apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Taois Chongsu tersenyum, hanya saja, paviliun kitab suci tersembunyi belum dibuka untuk umum selama seabad, dan kali ini, saya memiliki syarat untuk membukanya untuk sekte Guru Ye. Ye Kui sudah lama menduga bahwa dia tidak akan bisa memasuki paviliun kitab suci dengan mudah. Realitas alis panjang telah memberitahunya sebelumnya bahwa adalah sesat bagi Penatua Tang untuk membukanya untuknya selama 3 hari sekarang ketika dia ditolak meskipun dia ingin masuk dan melihatnya. Apa syaratnya? Ye Kui bertanya. Taois Chongsu berkata, saya ingin meminta Guru Ye untuk melakukan sesuatu untuk Lao Dao, tidak untuk Gunung Wudang. Ye Kui berkata dengan wajah lurus, senior, silakan bicara. Taois Chongsu berkata, sebelum saya memberitahu Anda masalah ini, saya ingin meminta Guru Ye untuk berjanji kepada saya terlebih dahulu. Hati Ye Kui segera meningkatkan kewaspadaannya. Taois tua ini tidak sedang mencoba menggali lubang untuk dirinya sendiri, bukan? Bagaimana jika dia setuju sekarang dan Taois Chongsu menyuruh dirinya sendiri untuk bunuh diri? Ye Kui mengerutkan kening dan berkata, tetua, sebaiknya Anda mengatakannya secara langsung, jika tidak, junior khawatir dia tidak akan bisa melakukannya. Taois Chongsu tertawa dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ye, masalah ini tidak akan bertentangan dengan moralitas Jianghu, dan tidak akan melibatkan kehidupan Tuan Ye, terlebih lagi, saya yakin Anda akan mampu melakukannya. Apakah kata-kata senior itu benar? Ye Kui masih tidak begitu mempercayainya. Taois Chongsu berkata, saya adalah kepala sekte, kata yang diucapkan adalah janji yang tidak boleh ditepati. Ye Kui memikirkannya dan memutuskan untuk mengatakan ya, tujuan utamanya adalah memasuki paviliun kitab suci tersembunyi dan membaca rahasia seni bela diri. Adapun yang diminta oleh Taois Chongsu untuk dilakukannya, jika dia tidak dapat melakukannya, maka akan menjadi masalah besar untuk menipu saat itu. Karena senior telah mengatakannya, maka junior akan setuju. Ye Kui bertanya, senior, sekarang Anda dapat memberitahu saya hal apa yang Anda ingin saya lakukan, bukan? Tidak perlu terburu-buru, pertama-tama saya akan membawa sekte Guru Ye ke paviliun kitab suci tersembunyi. Setelah Taois Chongsu selesai berbicara, tubuhnya berkelebat dan dia jatuh ke tanah di sepanjang tebing. Ye Kui mengikuti di belakang dengan lengannya di sekitar Xiao Yiren. Sang Ling dan Sang Zhen juga mengikuti ke bawah. Taois Chongsu memimpin jalan, dan tak lama kemudian, beberapa orang tiba di depan istana. Istana ini sangat besar, secara keseluruhan ada 5 tingkat.
Balok-baloknya diukir dan dicat. Kuno dan megah. Ye Kui mendongak dan melihat sebuah plakat perunggu yang tergantung tepat di atas gerbang istana, dengan 3 kata terukir di atasnya. Paviliun Kitab Suci Tersembunyi. Sekte Master Ye, seorang wanita tidak bisa memasuki paviliun Kitab Suci Tersembunyi. Saya akan meminta Sang Ling dan Sang Zhen untuk membawa gadis ini berkeliling gunung. Bagaimana menurut Anda? Kata Taois Chong Su. Ye Kui melirik Xiao Yiren. Xiao Yiren menganggukkan kepalanya, bagus. Taois Chong Su melirik ke Riel Sang Ling, dan seketika itu juga, Riel Sang Ling dan Riel Sang Zhen pergi bersama Xiao Yiren. Ye Kui melirik sekilas dan tidak melihat penjaga atau penjaga rahasia, jadi dia tidak bisa menahan perasaan aneh dan bertanya, "Senior, paviliun Kitab Suci Tersembunyi adalah tempat penting di Wudang, mengapa tidak dijaga?" Taois Chong Su menghela nafas panjang dan tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi berkata, "Tuan Ye, tolong ikuti saya." Mereka berdua tiba di depan pintu. Ada sebuah kunci perunggu kuno yang besar tergantung di pintu. Taois Okinawa mengeluarkan sebuah kunci panjang dari dalam manset jubah tahunnya, membuka kunci kuningan dan kemudian mendorong pintu itu hingga terbuka. Seketika itu juga, bau pengap dan berdebu menyergapnya. "Maaf, paviliun Kitab Suci belum dibuka selama bertahun-tahun, jadi agak berdebu." Taois Chong Su membuat isyarat undangan, "Sekte Guru Ye, silakan." Setelah mengatakan itu, Taois Chong Su memimpin dan melangkah masuk ke paviliun Kitab Suci. Berpikir bahwa dia akan melihat rahasia seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya, Ye Kui sedikit bersemangat di dalam hatinya dan dengan cepat mengikutinya. Namun, setelah memasuki pintu, Ye Kui membeku. Sejauh yang dia bisa lihat, ruangan yang luas itu dipenuhi dengan rak buku yang tak terhitung jumlahnya, tetapi rak-rak itu kosong, tidak ada satu buku pun. Di mana rahasia seni bela diri? Bingung di dalam hatinya, Ye Kui melihat ke atas dan berpikir, mungkinkah buku panduan rahasia itu ada di atas sana? Saat dia memikirkan hal ini, dia mendengar Taois Chong Su berkata, "Tuan Ye, tolong ikuti saya." Kemudian, Taois Chong Su menuntun Ye Kui, menaiki tangga kayu, ke lantai pertama paviliun Kitab Suci. Situasi di lantai pertama sama dengan yang ada di lantai dasar. Rak-rak buku berdebu dan kosong, tidak ada apapun di atasnya. Ye Kui akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Senior, Tuan Ye, jangan khawatir, ikuti saya." Taois Chong Su tidak menunggu Ye Kui untuk mengajukan pertanyaan di benaknya, kemudian dia memimpin Ye Kui untuk melanjutkan ke atas. Setelah sampai di lantai 3, Ye Kui menemukan situasinya sama lagi. Rak-rak buku masih kosong, dan tidak ada buku-buku rahasia yang terlihat. Dia tiba-tiba memiliki sedikit perasaan tidak enak di hatinya, mungkinkah paviliun Kitab Suci Tersembunyi hanyalah sebuah dekorasi? Sekte Guru Ye, mari kita lanjutkan ke atas. Taois Chong Su memimpin Ye Kui untuk naik ke lantai 4 paviliun Kitab Suci yang tersembunyi lagi. Di tengah lantai 4, tidak ada rak buku, hanya ada selusin potret. Potret-potret itu digantung di dinding di sekelilingnya. Sambil menunjuk potret-potret tersebut, Taois Chong Su berkata, "Potret-potret ini adalah potret para guru masa lalu di Gunung Wudang. Setelah mereka menjadi abadi, potret mereka akan digantung di sini agar generasi mendatang dapat memberikan penghormatan. Ketika saya diabadikan, potret saya juga akan digantung di sini." Ye Kui tidak peduli dengan semua ini, dia hanya peduli dengan satu hal sekarang, di mana rahasia seni bela diri. Ye Kui bertanya lagi, "Senior, kenapa saya tidak melihat?" "Tuan Ye, ayo pergi ke lantai 5. Taois Chong Su menyela kata-kata Ye Kui dan langsung naik ke atas. Ye Kui tidak punya pilihan selain mengikutinya. Ruangan di lantai 5 sedikit lebih kecil, dan patung emas Zhang Sanfeng diabadikan di dalamnya. Selain itu, tidak ada yang lain. Pendeta Tao Chong Su berlutut di depan patung tersebut, bersujud beberapa kali, dan kemudian mempersembahkan sebatang dupa. Ye Kui juga dengan hormat berlutut dan bersujud serta mempersembahkan dupa. Zhang Sanfeng bukan hanya leluhur pendiri Gunung Wudang, dia juga mantan senior, jadi dengan segala keadilan dan alasan, Ye Kui harus berlutut dan memberi hormat. Dia menyelesaikan berlutut dan menyembah.
Taois Chongsu berkata, Tuan Ye, apakah Anda ingin bertanya mengapa Anda belum melihat buku rahasia seni bela diri di paviliun kitab suci tersembunyi? Ye Kui menganggukkan kepalanya, iya. Taois Chongsu menjelaskan, itu karena paviliun kitab suci telah dicuri beberapa tahun yang lalu dan semua rahasia seni bela diri dikosongkan. Apa? Ye Kui sama sekali tidak mempercayainya. Gunung Wudang telah dipenuhi oleh para master dari zaman kuno hingga saat ini. Orang macam apa yang bisa mencuri buku-buku rahasia dari paviliun kitab suci tersembunyi? Bahkan jika ada seorang ahli tertinggi yang menyelinap ke paviliun kitab suci dan mencuri satu atau dua rahasia seni bela diri, itu masih masuk akal, tetapi jika dikatakan bahwa semua rahasia seni bela diri telah dikosongkan sekaligus, bagaimana itu mungkin? Orang harus tahu bahwa ini adalah beberapa lantai rahasia seni bela diri. Setidaknya ada puluhan ribu di antaranya. Kecuali mereka ditarik dengan truk, bagaimana kita bisa membawa mereka pergi? Selain itu, jika mereka ditarik dengan truk, tidakkah begitu banyak ahli dari Gunung Wudang yang akan mengetahuinya? Bukankah mereka akan mengetahuinya dan menghentikannya? Jadi, Ye Kui tidak mempercayainya. Apakah sekte guru Ye tidak percaya apa yang dikatakan Taois tua itu? Taois Chongsu mengeluarkan senyum pahit, Taois tua itu jujur, tidak ada niat untuk menipu guru Ye. Ini juga alasan mengapa, selama satu ion, Gunung Wudang tidak pernah membuka paviliun kitab suci. Ketika penguasa tertinggi, Penatua Tang, datang untuk memeriksa Gunung Wudang, dia mengusulkan untuk melihat paviliun kitab suci tersembunyi, tetapi Lao Dao menolak. Karena di dalamnya, tidak ada satupun buku rahasia, semuanya telah dicuri. Ye Kui bertanya, Senior, Junior ingin tahu, orang seperti apa yang begitu kuat sehingga dia bisa mencuri beberapa lantai buku rahasia. Taois Chongsu menghela nafas pelan, ceritanya panjang. 61 tahun yang lalu, pada hari ke-15 bulan ke-8, ketika saya masih seorang bocah Tao kecil, malam itu, awan gelap, guntur dan kilat, dan hujan lebat turun. Di tengah malam, saya bangun untuk buang air dan tiba-tiba mendengar suara pertempuran yang datang dari arah paviliun kitab suci. Karena penasaran, saya menyelinap mendekat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika saya tiba, barulah saya menyadari bahwa sekelompok orang bertopeng datang untuk masuk ke paviliun kitab suci dan mencuri kitab-kitab rahasia. Mereka membuat banyak suara dan ditemukan oleh para ahli yang menjaga paviliun kitab suci dan terlibat dalam pertempuran. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 18 ahli yang menjaga paviliun kitab suci terbunuh. Patriark saat itu, Tuanku, memimpin puluhan ahli untuk menghentikan kelompok itu. Tak disangka, kelompok pria bertopeng itu begitu kuat sehingga mereka membunuh dan melukai lebih banyak orang. Tuanku juga terluka parah saat bertarung dengan kelompok pria bertopeng itu. Pada akhirnya, kelompok pria bertopeng itu membuat pernyataan kejam kepada guruku, mengatakan bahwa jika mereka terus menghentikan mereka, maka mereka akan membasuh Gunung Wudang dengan darah, tanpa menyisakan seorang pun yang hidup. Untuk menyelamatkan nyawa murid-murid Wudang, guruku tidak punya pilihan lain selain membiarkan kelompok itu mencuri kitab rahasia. Sekelompok pria bertopeng membawa buku-buku itu selama beberapa jam, hanya menunggu sampai hampir fajar untuk mengosongkan paviliun kitab suci tersembunyi dan kemudian melarikan diri. Hal ini tidak pernah diberitahukan kepada publik karena ini adalah rahasia Wudang dan merupakan aib terbesar sejak berdirinya sekolah ini. Taois Chongsu berkata, Guru Ye, sebelumnya saya mengatakan bahwa saya meminta Anda untuk membantu Wudang dengan satu hal. Anda berjanji kepada Tao Tua, Anda tidak akan mengingkari janji Anda, bukan? Ye Kui memiliki firasat buruk di dalam hatinya, dia curiga bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang Taois Chongsu, dan bertanya, Senior, masalah yang Anda ingin Junior lakukan, mungkinkah itu terkait dengan buku rahasia yang dicuri? Tepat sekali, Taois Chongsu berkata dengan sungguh-sungguh, saya harap Sekte Master Ye akan membantu kami mengambil rahasia seni bela diri yang dicuri dari Gunung Wudang saat itu.